Hai, gimana kabar para pelaw filmer semuanya? Masihkah bisa menikmati hidup yang pahit ini? Di alur film kali ini ada film yang berjudul Unfriend yang rilis pada tahun 2014 yang akan bercerita tentang situasi dan kondisi menyeramkan ketika terjadi kegiatan video call. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, teman-temanku, santaikan diri kalian, ayo kita mulai. Kisah diawali dengan viralnya sebuah video bunuh diri yang dilakukan seorang anak kuliahan yang bernama Laura Barnes. Kemudian teman kampus Laura yang baru saja menyaksikan video tadi, yaitu Blair, harus mengangkat panggilan video dari pacarnya, yaitu Mitch yang sedang sange. Sebagai pacar yang baik, Blair meladeni permintaan sang pacar hingga memperlihatkan beberapa gundukan gunung yang ia miliki. Saat udah becek, tiba-tiba ada permintaan panggilan video grup dari teman-teman mereka juga. Mari kita kenalan satu-satu. Yang pertama ada cewek berambut pirang bernama Jess, lalu si gendut bernama Ken, dan si tampan bernama Adam. Mereka berlima adalah sama-sama teman kampusnya si almarhum Laura. Baru saja akan membahas tren-tren terbaru, kelima sahabat ini baru ngeh ternyata ada satu orang lagi yang ikut bervideo call dengan foto profil kosong. Orang ini ikut saat Jess, Ken, dan Adam bergabung. Dan anehnya orang misterius ini tidak bisa dikeluarkan dari panggilan. It's not working. Bye. Singkat cerita, setelah video callan selesai, beberapa menit kemudian Blair mencoba menelpon teman-temannya lagi. Dan si orang tadi lagi-lagi ikutan dalam panggilan video mereka. Ya udahlah, mungkin ini seorang hacker yang lagi gabut. Dan telepon mereka pun dimatikan lagi. Kemudian yang membuat bulu kuduk merinding, tiba-tiba Blair mendapat inbox atau pesan masuk dari Facebooknya si Laura. Yang tentu saja membuat Blair bertanya-tanya, siapa yang sedang menggunakan akun Facebook almarhum Laura ini? Buat ngecek-ngecek, kelima sahabat ini kembali video callan dan lagi-lagi si foto profil kosong masih ikut-ikutan. Di tengah berlangsungnya video call, Mitch mengirimkan sebuah link buat Blair. Link tersebut berisi artikel yang menuliskan bahwa jangan membalas pesan dari akun orang mati. Lalu agar orang yang telah mengambil akun Laura tidak seenaknya, Blair pun melaporkan akun tersebut. Termasuk mengisi form data bahwa Laura bunuh diri karena mengalami pelecehan seksual di real life dan dunia maya. Di saat teman-temannya lagi sibuk bercandaan, Blair mencoba menghapus pertemanan dengan akun milik Laura ini. Tapi anehnya pilihan unfriend tidak bisa digunakan. Lalu setelah laptop di refresh, Blair bisa menghapus pertemanan Facebooknya dengan si Laura. Namun inbox Laura kembali masuk dan mengatakan kalau ia sedang mau membantu Blair. Entah apa yang dimaksud oleh orang ini. Blair pun menebak kalau yang sedang menggunakan akun Facebook Laura adalah rekan mereka lainnya yang bernama Val. Yang kemudian Blair menambahkan Val dalam panggilan video mereka. Sedikit info kenapa Val yang dicurigai adalah ia adalah seorang cewek satset yang nakal dan pemberani. Dan dengan masuknya Val, mereka kehilangan fokus dan malah ngobrolin soal keseruan pesta 2 minggu lalu yang penuh minum-minuman. Dan suasana jadi berantakan karena di uploadan Facebooknya Jess terdapat foto-foto Val yang sedang mabuk. Yang Jess sendiri merasa tidak pernah mengunggah foto-foto itu. Terus dari mana? Val pun semakin marah ketika Blair menulis di dinding pervideoan callan mereka bahwa ia membela Jess. Dan tahu Blair tidak menulis ketikan tersebut. Nah, tiba-tiba si foto profil kosong yang bernickname Billy227 tiba-tiba mengetik bahwa ialah yang menulis melalui akun Blair barusan. Dan akun aplikasi video call si Billy227 ini ternyata adalah akun video call miliknya si Laura. Not Laura Barnes. Yes. Keenam sahabat ini mengangkat tangan untuk membuktikan kalau bukan salah satu dari mereka yang sedang menyamar sebagai Billy227. Dan Billy227 masih bisa mengetik, yang artinya sudah pasti ia bukan salah satu dari keenam sahabat ini. Hang up on it. It's like no, there's no button. Val tiba-tiba panik dan sangat marah karena Billy227 mengirimkannya sesuatu yang diduga foto bugelnya si Val, yang membuat Val keluar dari panggilan video teman-temannya. Sesaat sebelum Blair dan kawan-kawan mengakhiri panggilan video mereka, tiba-tiba Blair mendapat email dari Billy227 yang berisi sebuah tautan.
Tautan tersebut tidak bisa diteruskan kepada Ken yang rencananya akan ia lacak di mana keberadaan si Billy 227 ini. Lalu saat tautan tersebut diklik, terdapat foto screenshotan kala si Laura saat itu pernah mengirim pesan kepada Val agar Val tidak menyebarkan video aib yang membuat Laura sampai bunuh diri. Nobody wants to talk about it, but I'll give you the. Blair kembali mendapat inbox dari akun Laura yang berisikan peringatan. Jika Blair berani menutup video call mereka, teman-teman Blair akan meninggoy. Setelah mendapatkan peringatan dari Billy 227, tiba-tiba Val kembali bergabung. Namun gambar video callnya Val hanya diam saja. Blair dan kawan-kawan sangat kebingungan, apalagi ada suara ketukan pintu dari video Val yang hanya diam saja itu. Guys, I'm calling her. Tiba-tiba layar video Val terbalik yang artinya laptopnya Val sedang terjatuh. Lalu terlihat sosok kaki orang lain dengan Val yang sudah tak sadarkan diri di lantai, dilanjutkan dengan terputusnya gambar video call-nya Val. Lalu Billy 227 mengirimkan sebuah foto berjudul Not Boyfriend kepada Blair dan kawan-kawan. Yang setelah dibuka ternyata itu adalah foto Blair saat bobo dengan Adam, atau dengan kata lain Blair telah mengkhianati Mitch sebagai pacarnya. Blair dan Adam pun langsung uring-uringan, di mana kekhawatiran mereka kepada Val belum selesai, ini malah ditambah masalah baru lainnya. Billy 227 kembali mengancam agar Blair dan kawan-kawan tetap stay di video callan dan dia akan memainkan sebuah permainan. Adam sudah muak, lalu dengan memperlihatkan sebuah pistol, Adam mengatakan bahwa ia akan membunuh siapa si Billy 227 ini. Sementara Ken menyuruh semua teman-temannya untuk menghapus data dari Billy 227 karena si Ken memang seorang ahli komputer. Dan cara Ken berhasil. Billy 227 sudah keluar dari panggilan video grup mereka. Thank you, Ken. Go off. Tapi tak berapa lama, setelah Blair dan kawan-kawan merasa lega, tiba-tiba Billy 227 kembali muncul. Kali ini Billy 227 menampilkan gambar walaupun belum begitu jelas. Lalu saat Ken memutuskan untuk bergerak-gerak, di sanalah diketahui gambar dari layarnya Billy 227 sedang berada di rumah Ken. Back up a little bit. Ketakutan mulai menggerogoti Blair dan kawan-kawan dengan pertanyaan kok bisa itu berada di kediamannya Ken. Tiba-tiba sinyal hilang dan setelah terhubung kembali, Ken? sepertinya mereka semua sedang digilir oleh si penelpon misterius itu. Baru saja terjadi hal yang mengerikan kepada Ken, tiba-tiba di rumah Adam terdengar suara sesuatu. Dalam posisi masih video callan, Adam memeriksa kondisi rumahnya, lalu Is it locked? Lock your door. Lalu disusul dengan laptop mereka semua mengalami error dengan munculnya spam videonya Laura. Video call kembali berlanjut dengan listrik di rumah Adam yang kembali menyala. Agar bisa selamat sentosa, Blair dan kawan-kawan kembali diminta Billy 227 untuk mengikuti game yang ia buat. Permainan yang dimainkan akan cukup menegangkan, di mana Blair dan kawan-kawan dengan mengangkat jari-jari mereka, lalu Billy 227 akan memberikan sebuah fakta. Yang lalu salah satu dari mereka harus mengakui siapa di balik fakta tersebut. Fakta pertama, orang ini telah membuat rumor tentang penyakit Blair waktu itu. Hitung mundur dari angka 10 dan Jess mengakui ialah yang melakukan hal tersebut. Fakta demi fakta terungkap yang membuat satu persatu rahasia Blair dan kawan-kawan juga terungkap. Sehingga Blair dan kawan-kawan mulai saling menyalahkan dan saling bertengkar. It doesn't matter for that. Dude, it was gonna be both of us or fucked up, man. Dan Mitch benar-benar harus menerima sebuah fakta yang amat sangat luar biasa, sangat-sangat pahit. Ketika akhirnya Blair mengakui ia pernah bobo cantik dengan Adam. Stop talking, Adam. Stop. Bahkan mereka dikirimkan video saat Adam menjebol kasur bersama Blair, yang membuat keadaan semakin kacau, bahkan lebih kacau dari kata kacau itu sendiri. Billy 227 terus memborbardir mereka. Kali ini ia memberi fax hanya kepada Blair dan Adam, yang membuat si Mitch sangat ingin melihat apa sih isi kertas yang telah terprint itu. Siapa yang memperlihatkan kertasnya duluan antara Blair atau Adam, maka yang pemegang kertas yang satunya akan meninggal. Karena Mitch memaksa dan Blair terpaksa menampakkan kertas miliknya, tiba-tiba Adam dengan pistolnya mengedor kepalanya sendiri. Oh my god.
sehingga suasana bertambah semakin mencekam. Sekarang giliran rumahnya Jess yang mulai terdengar semacam pintu yang ditutup dengan keras. Do not answer. We can't listen to her. Oh my God. Just hide. Agar tidak terjadi sesuatu kepada sahabat mereka yaitu Jess, seperti teman-teman yang lainnya, Blair mengaktifkan panggilan video acak untuk minta tolong seseorang buat nelpon polisi agar segera menuju ke rumahnya Jess. Look, here's her address. Okay, well, she's online and she says that there's some. Berkat bantuan panggilan acak itu, polisi diperkirakan akan tiba di rumah Jess dalam 5 menit. Tapi video Jess mulai kehilangan gambar dan terputus, lalu terhubung lagi dan... Semua kejadian ini terjadi dengan begitu cepatnya. Bahkan sekarang listrik di rumah Blair dan Smith padam secara bersamaan, yang membuat perasaan mereka sekarang benar-benar berasa di ujung tanduk. Di balik keadaan yang membuat mereka nggak bisa ngapa-ngapain itu, Blair dan Mitch masih melanjutkan video call dengan cahaya dari laptop mereka. Sementara akun Facebook Laura kembali mengirim inbox kepada Blair yang mengatakan bahwa Mitch lah yang telah menyebarkan video Laura yang sedang mabuk. Dan ya, seperti teman-teman yang lainnya, Mitch juga tampak dirasuki sesuatu lalu menyakiti diri sendiri karena melakukan bunuh diri. Dan sekarang hanya tersisa Blair bersama Billy 227. Dan tiba-tiba I'm so sorry we drifted. dan film pun selesai. Dari pengambilan cerita, film ini sudah sangat bagus dan sempurna. Walaupun masih ada pertanyaan, kenapa dari ke-6 sahabat-sahabat ini mereka semua hanya tinggal sendiri? Atau mungkin mereka semua ngekos sendiri kali ya? Nah, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kebanyakan manusia adalah makhluk manipulatif. Sebaik apapun, manusia tetap menyimpan aib yang kita sendiri bahkan tidak akan menyangka orang itu telah melakukannya. Dan hal yang bisa dilakukan adalah dengan tidak memamerkan aib dan kebodohan-kebodohan yang telah kita lakukan. Nah, teman-teman Plot Film, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari warnet yang sudah punah.